Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Untuk informasi kali ini bukan info penetapan maupun CTSK P3K tahun 2021 untuk formasi ataupun informasi terbaru tanggal 19 September tahun 2022 ya sahabat-sahabat. Namun hal ini adalah informasi penting, bahkan oleh admin di plat adalah informasi yang paling penting sekali yang bisa berakibat fatal jika sahabat-sahabat melewatkan informasi ini. Informasi ini sangat penting sekali terkait dengan pelaksanaan P3K maupun tahun 2021 maupun 2022, dan sudah banyak yang tumbang, bahkan sudah ratusan peserta yang sudah dinyatakan lulus tumbang di hal berikut ini. Jadi bagi sahabat-sahabat yang menonton video ini, bahkan untuk yang sudah lulus P3K tahun 2021 belum menerima SK, maupun yang sudah menerima SK, bahkan yang akan mendaftar di P3K 2022 dan yang sudah lulus passing grade pun wajib mengetahui hal-hal ini. Kenapa? Untuk ulasan pertama ini kita bagikan secara detail maupun secara gamblang agar nantinya sahabat-sahabat tidak menyesal di kemudian hari. Hal ini sangat sepele namun sangat urgent atau yang biasa dikatakan paling penting maupun paling sangat dan sangat penting. Berikut ini informasi dan contohnya sahabat-sahabat. Hal ini dikutip dari tribunambon.com, Masohi hari ini. Hasil seleksi berkas 164 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di SD maupun SMP di Kabupaten Maluku Tengah telah menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lewat BKPSDM telah menerima salinan keputusan tentang penetapan nomor induk P3K dari BKN. Bisa dilihat contoh di video sebelumnya. Paparan untuk alur penerimaan SK sampai gajian ya sahabat-sahabat. Hal itu ditindaklanjuti dengan pengumuman hasil penetapan nomor induk P3K oleh pemerintah daerah. Namun, dari 164 calon P3K 2021 telah lulus seleksi kompetensi, 9 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS setelah berkas persyaratan ke 164 calon P3K diteliti oleh BKN. Hal ini yang menjadi catatan penting untuk sahabat-sahabat nanti sebelum pemberkasan ataupun sebelum pengisian daerah, bahkan belum daftar, silakan dicek dulu untuk data-data berikut ini. Dari 165 calon P3K lulus seleksi, 9 kan tidak memenuhi syarat atau TMS, ujar Kepala BKPSDM. Dari 164 calon P3K guru lulus seleksi, 9 kan tidak memenuhi syarat atau TMS, ujar Kepala BKPSDM Syah Alim Latukosina di ruang kerjanya Masohi hari ini. Latukosina menjelaskan dari 9 calon P3K yang TMS tersebut 2 diantaranya memiliki ijazah tidak linear dengan persyaratan. Sementara 7 orang lainnya memiliki ijazah D3 dan bukan strata 1 atau S1. Jadi nanti sahabat-sahabat yang merasa untuk ijazahnya tidak S1 ataupun tidak linear, sebelum mendaftar silakan dipikir-pikir lagi ataupun memilih formasi yang menggunakan formasi atau lulusan untuk ijazah di bawah S1, bisa D3 maupun SMA. Tidak memenuhi syarat itu ada yang memiliki kualifikasi ijazah hanya D3 dan ijazah tidak linear, misalnya yang dibutuhkan lulusan agama tapi lulusan pendidikan lainnya, jelasnya. Hal ini sebagai fakta yang menarik ya sahabat-sahabat. Polemik terbaru maupun polemik yang lama sudah beredar sebelumnya. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau mendaftar di P3K tahun 2022 lebih selektif lagi dalam melihat maupun melihat linearitas ijazah serta memilih formasi yang tepat. Tahap pertama adalah calon pendaftar sebelumnya harus memenuhi syarat. Ini adalah tanda kutip untuk persyaratan awal sebagai peserta P3K tahun 2021 kemarin. Selain itu, pendidikan terakhir guru yang mendaftar seleksi P3K sudah tertera jelas ya sahabat-sahabat tahun 2021 dengan program studi pendidikan atau jurusan yang relevan sesuai mata pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum. Ini pun sudah di-share ada 183 ijazah yang linear. Syarat-syarat tersebut didaftarkan secara online dan ini sudah dijelaskan di video dari Ardiko Ramos sekitar 1 tahun yang lalu terkait dengan linearitas ijazah. Persoalan kenapa memenuhi persyaratan tapi bisa ikut seleksi bukan wewenang kami BKPSDM karena mereka mulai tahap administrasi hingga seleksi kompetensi bukan lewat kami,
tetapi lewat provinsi, tandas Latukonsina. Latukonsina mengaku setelah pengumuman hasil penetapan nomor induk P3K mereka yang TMS telah menghubungi untuk minta penjelasan. Hal ini juga beberapa bulan yang lalu terjadi di daerah NTB ya sahabat-sahabat. Saya lupa untuk kabupatennya, memang ada seperti ini juga lulusan D3. Jadi untuk teman-teman nanti lebih selektif lagi dalam melihat formasi. Percuma dinyatakan lulus namun tidak ataupun ada kendala terkait ijazah. Ada yang hubungi kami minta penjelasan dan kami jelaskan apa adanya. Tutup Latukonsina. Jadi untuk sahabat-sahabat, masukan dari admin Ardiko Ramos, untuk nama yang tidak sesuai dengan ijazah, data diri tidak sesuai dengan ijazah ataupun terkait dengan ijazah, harap segera bergerak untuk memperbaiki data-data tersebut. Selain itu untuk linearitas ijazah juga sangat penting ataupun dominan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima maupun bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang akan mendaftar maupun yang sudah lulus P3K. Tentunya hal ini disampaikan agar nanti teman-teman tidak menyesal di kemudian hari setelah dinyatakan lulus namun NIP 3K-nya tidak diterima. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.